Halo, selamat datang di channel gua Fixploit 03. Jadi pada video kali ini atau kesempatan kali ini gua masih membahas nih tentang perintah dasar Linux. Nah, di sini judulnya atau temanya itu tentang hak akses file dan directory. Nah, apa sih itu hak akses atau permission? Nah, di sini hak akses atau permission file dan directory di Linux adalah mekanisme yang mengontrol siapa yang bisa mengakses, memodifikasi, atau mengeksekusi file dan directory. Nah, jadi si permission ini atau hak akses dia mengatur lah atau mengontrol gitu siapa yang bisa mengakses, memodifikasi, atau mengeksekusi sebuah file lah. Jadi dia mengatur fungsinya. Di sini juga si hak akses itu atau izin akses untuk diceknya atau diperiksanya kita pakai ini ls min l. Contohnya kayak gini. Ls kita pakai ls strip l. Bentar. ls strip l kayak gini. Nah, untuk izinnya atau permissionnya dia ada yang ini di bagian pojok paling kiri. Inilah izin dari si file atau directory ini. Nah, jadi izinnya ada di pojok nih, pojok sini. Nah, ini RWR ini dia izin gitu ya. Bukan apalah, dia hanya izin RWR. Nah, selanjutnya nah, di sini ada tipe-tipenya gitu, tipe-tipe izin umum. Nah, yang pertama itu ada izin read, keterangannya membaca, simbolnya R, angkanya 4. Nah, yang kedua ada izin write atau menulis keterangannya, simbolnya W dan angkanya 2. Nah, yang ketiga ada execute, keterangannya menjalankan, simbolnya X dan untuk angkanya 1. Nah, jadi si izin read write execute ini dia disimbolkan dengan ini. Nah, di sini juga sama nih. Disimbolkan dengan RWR gitu. Nah, jadi oh ya, di sini juga gue bakal ngasih tahu nih. Di sini tuh ada 3 pemilik gitu atau 3 yang mempunyai lah. Di sini yang pertama itu untuk ini 1 2 3 ini bagian awal ini dia untuk owner atau pemilik file. Nah, terus selanjutnya yang ini yang 3 juga RW strip ini dia untuk group. Nah, selanjutnya yang R strip dia untuk ini apa sih user yang lain gitu atau other. Nah, yang bagian awal ini dia itu yang strip ini dia file ya. Sedangkan kalau dia berupa directory dia pasti D gitu. Contohnya kayak gini. Gue buat dulu mkdir folder 1 misalkan gitu. ls tuh. Ini folder 1. Dia awalannya D. Sedangkan kalau file dia strip gitu. Sama aja nih, ini izinnya juga gitu. Jadi si owner atau pemilik file dia itu punya izin read sama write, artinya izin membaca sama menulis lah. Terus selanjutnya untuk izin grupnya dia RW, read sama write juga, izinnya menulis sama membaca juga. Dan untuk other atau pengguna yang lain dia izinnya hanya R atau read, dia itu membaca. Nah, selanjutnya sebelum gue masuk ke sini bakal gue contohin juga lah biar makin ngerti gitu. Nah, di sini gue punya nih bentar ini. Nah, di sini gue masuk sebagai user Fixploit 03. Nah, berarti gue punya file ini dong. Gue termasuk owner lah. Owner dari si file, contoh file.txt. Nah, jadi di sini gue bisa
nge-read sama write. Itu artinya gue bisa membaca sama menulis. Di sini bakal gue coba nano contoh file ini. Nah, di sini gue bisa baca gitu. Misalkan gue mau nulis atau mau ngedit lah. Misalkan ini isinya saya ubah. Kita Ctrl X, Y, enter. Nah, isinya keubah lah. Bentar gue minum dulu. Nah, isinya udah keubah. Kita lihat aja cat contoh file. Nah, di sini isinya udah diubah lah yang tadi kan. Nah, sedangkan contoh file yang kedua yang ini, file penting.txt, dia untuk si owner yang ini, dia izinnya hanya membaca. Nggak ada izin menulis gitu. Nggak kayak gini. Dia izinnya membaca, jadi nggak bisa ditulis lah atau diedit. Contohnya kayak gini. Nano file penting.txt. Nah, di sini ada merah-merah nih. File penting.txt is unreadable. Jadi dia kagak bisa ditulis lah. Contohnya gini, bakal gua ubah coba. Ini isinya saya ubah. Ini kita Ctrl X, save modified buffer, kita Y, enter. Dia muncul permission denied nih. Artinya nggak punya izin kita untuk mengubah si file ini gitu. Kita Ctrl X, Y, N. Ntar Ctrl X, N. Nah, kita keluar aja, kita coba cat file penting. Nah, isinya masih sama aja kayak tadi gitu. Nah, kalau kita mau mengubahnya, sebelum kita mengubahnya, gua mau ngasih tahu nih, ada tipe-tipe izin lainnya gitu. Nah, di sini ada angka, izin, sama simbol. Nah, di sini untuk angka 0 izinnya dia tidak memiliki izin atau nggak punya izin. Simbolnya strip. Nah, untuk angka 1 izinnya execute atau menjalankan lah. Simbolnya simbolnya strip X. Nah, untuk angka 2 write, dia izinnya menulis. Simbolnya strip W, strip. Nah, yang angka 3 dia punya 2 izin, yaitu write sama execute, artinya dia menulis sama menjalankan. Simbolnya strip WX. Nah, angka 4 simbolnya hanya read atau membaca. Simbolnya R, strip. Nah, angka 5 izinnya read sama execute. Nah, dia izinnya baca sama menjalankan. Simbolnya R, strip X. Nah, untuk angka 6 simbolnya read sama write, artinya baca sama menulis. Simbolnya RW, strip. Nah, yang terakhir angka 7 dia punya 3 izin, read, write, sama execute. Dia bisa baca, tulis, sama menjalankan. Dia simbolnya RWX. Nah, slide selanjutnya ada perintah nih, perintah chmod. Chmod atau singkatan dari change mode adalah perintah di sistem operasi Unix atau Linux yang dipakai atau digunakan untuk mengatur atau mengubah izin akses permission terhadap file atau directory. Jadi, untuk kita mengubah atau mengatur si izin atau permission tersebut pada file atau directory tersebut, kita pakai perintah yang namanya chmod. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Chmod ini, sama chmod ini. Nah, di sini yang pertama itu chmod 744 script.sh. Nah, dia itu memberikan izin read, baca, sama menulis, sama menjalankan juga kepada si owner, pemilik file. Nah, dia kalau untuk grup sama pengguna yang lain, dia hanya membaca aja gitu pada si file. Sorry, sini salah. Bentar, gua ganti dulu.
ini pada file script.sh. Jadi dia gini, ini kan ada angka nih chmod 744. Nah jadi angka pertama ini dia untuk si owner atau pemilik file. Nah yang angka kedua 4 ini dia untuk grup. Nah yang angka ketiga ini untuk author atau pengguna yang lain. Nah di sini 7 itu dia artinya nih read, write, execute. Nah dan untuk angka 4 nih dia read, membaca. Tuh, membaca. Nah, sini juga untuk si user yang lain juga 4, dia membaca. Jadi si owner dia bisa membaca, menulis dan menjalankan gitu. Di sini bakal gua iniin juga. Nah, bakal menjalankan untuk si owner lah, pemilik file. Contohnya kayak gini. Nah, gua hapus dulu nih. Gua bikin lagi dari awal. Nano script.sh ini kita bikin dulu si banknya, bin base ini kita echo halo gini, selamat pagi ini. Nah di sini filenya udah ada script.sh, dia izinnya untuk owner baca tulis, untuk grup baca tulis, dan untuk pengguna yang lain dia baca aja. Nah jadi ketika gue pakai chmod 744 ini bakal berubah nih. Untuk izin si owner sama ini bakal berubah. Yang untuk owner dia bakal rwx, kan 7 kan baca tulis jalankan. Di sini bakal rwx, di sini bakal r strip gitu. Kita enter ls strip l. Nah ini si owner rwx, grup r strip, dan untuk author atau pengguna yang lain sama strip r strip gitu. Nah di sini juga si file ini dia berubah gitu warnanya. Jadi hijau ini artinya kalau nggak salah itu dia bisa dijalankan lah atau dieksekusi lah. Contohnya kayak gini, titik slash nama file ya gini, dia bakal muncul output kayak gini yang udah kita setel sebelumnya. Bisa juga sebenarnya kayak gini, base gini, sama aja sih outputnya kayak gini. Nah itu dia si chmod 744. Selanjutnya ini ada chmod baru nih, chmod u plus x script.sh, memberikan izin eksekusi pada file script.sh hanya untuk owner. Nah jadi dia simbol u ini untuk ini apa sih, owner. Nah plus x ini dia untuk, bentar salah ini kayaknya, bener deh, chmod u plus x. Jadi u ini untuk owner atau pemilik file. Nah, plus ini dia artinya menambahkan atau mengizinkan. X ini dia mana simbol X nih, simbol X ini dia eksekusi nih, menjalankan itu. Jadi chmod u plus x dia memberikan izin eksekusi kepada atau menambahkan izin eksekusi kepada si owner atau pemilik file gitu. Contohnya kayak gini, ls. Nah di sini kan si owner udah punya izin eksekusi nih. Gue bakal ubah dulu izinnya, contohnya kayak gini, chmod misalkan 644 script.sh. Nah 644 itu dia kalau nggak salah read sama ini baca sama tulis nih, 6 tuh baca sama tulis. Jadi dia nggak punya izin
menjalankan atau mengeksekusi, kita enter ls. Nah, di sini filenya juga udah berubah warnanya, sebelumnya hijau sekarang putih, sini izinnya udah berubah. Kita clear. Jadi cara makainya ini, chmod u plus x ls chmod u plus x, terus nama file chmod tolong berikan izin eksekusi atau menjalankan kepada user terhadap file ini, gitu kurang lebih lah. Kita enter ls strip l. Nah, sama aja nih, hijau, sini juga sama aja outputnya kayak tadi. Itu dia u plus x. Selanjutnya ada nih yang ketiga, chmod g min w terus nama file lah, gitu. Dia menghapus izin write menulis untuk grup. Nah, jadi si simbol G ini dia untuk grup, min atau strip ini dia untuk menghilangkan atau menghapus, dan W ini dia write, nah menulis. Contohnya gini, ls. Nah, di sini kan si grup ini kan owner ya, ini pemilik file, ini grup. Nah, ini kan grupnya sama nih sama si ownernya. Nah, coba kalau kita ubah si grup ini permissionnya pakai yang perintah tadi nih, g min w. Kan di sini untuk si grup hanya baca. Jadi contoh aja gini, chmod grup, hilangkan, misalkan sini izinnya ada baca R, kita hilangkan izin membaca untuk grup, terus nama file gitu. Jadi chmod tolong hapus izin membaca untuk grup untuk file ini, gitu kurang lebih gitulah. Chmod tolong hapus izin membaca terhadap file script.sa, kurang lebih gitu. Contohnya kayak gini, ls. Tuh, di sini kan awalnya gini, grup ini r strip. Nah, saat kita ubah dia berubah jadi strip 3 atau strip gitu. Nah, jadi si grup ini, grup fixploit 03, dia nggak bisa ngapain itu, nggak bisa melakukan apa-apa terhadap si file ini, gitu. Contohnya gini, coba kan gue udah ada nih, gue termasuk grup fixploit 03, coba bakal kita ubah atau kita lihat masih bisa. Kenapa? Karena di sini kita termasuk ke dalam si owner gitu atau pemilik file. Sedangkan kalau kita ubah kayak gini, misalkan u kan user nih, user owner, u kan owner. Nah, min r jadi dia menghapus read. Jangan gini deh, kan izinnya rwx, berarti kita hapus aja semua izinnya rwx gini, chmod u min rwx. Jadi si owner atau pemilik file dia nggak bisa juga gitu, kayak tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita enter ls. Tuh, udah strip panjang nih, strip. Si owner nggak bisa ngapain terhadap file tersebut. Kita nano gini. Nah, error reading script permission denied. Nah, jadi dia nggak punya izin membaca terhadap file ini script.sa gitu. Untuk mengubahnya lagi gampang sih sebenarnya. Ini owner kita plus, kita izin gini, hanya menambahkan izin read atau membaca lah. Kita coba nano lagi. Nah, sekarang bisa kita baca gitu, tapi di sini is unwritable, nggak bisa diubah atau ditulis lah. Kita X. Untuk menambahkan izin tersebut kita pakai ini W
Nah, di sini udah bisa kita ubah, kita edit. Misalkan echo ini isinya udah saya ubah gitu. Nah, bisa kan? Sedangkan kalau kita mau nambahin eksekusi atau execute, kita bisa tambahkan ini. Jadi siapa yang mau kita anuin, terus izinnya apa, sama ini bisa ngapain aja gitu, kurang lebih. Terus nama file atau direktorinya lah. Nah, itu dia. Nih, sebenarnya juga ada o-min-r. Ini itu untuk order atau pengguna yang lain gitu. Sebenarnya sama aja sih penggunaannya atau caranya. Selanjutnya ada ini, ada chown. Perintah chown atau change owner adalah perintah di sistem operasi Unix atau Linux yang digunakan untuk mengubah kepemilikan suatu file atau direktori, baik user maupun grup dari file tersebut. Nah, di sini ada contohnya juga, misalkan gini. ls home. Nah, di sini gua kan login sebagai Fixploit nih. Sebagai Fixploit, di sini di folder home ada folder punya si Dayat. Nah, coba kita pindah atau lihat isi si Dayat. Home Dayat. Nah, di sini muncul permission denied nih. Artinya kita nggak punya izin untuk melihat si file yang ada di folder si Dayat. Nah, untuk menambahkan izin kita pakai chmod, hanya izin baca ya, enggak izin nulis. Chmod kepada u plus ini r terus home bini Dayat. Jadi chmod tolong berikan izin membaca kepada owner terhadap ini gitu. Oh, kita harus pakai sudo nih. Tuh. Coba kita ls lagi. Nih. Kok nggak bisa? Oh, sorry, salah. Gini, bukan owner maksudnya gini. Sudo chmod o plus r terus gini. Oh, ini user yang lain gitu. Jadi si user yang lain ditambahkan izinnya untuk membaca si folder ini gitu. Kita enter, kita ls lagi. Nah, di sini bisa nih, bisa kita lihat foldernya. Nah, di sini juga ada error karena kita izinnya hanya ini. Coba kalau kita tambahkan lagi chmod rw gini. Oh, gini deh. Ini. Jadi dia bisa mengeksekusi gitu. Bisa nggak muncul error gini. Chmod o plus rx. Nah, di sini nggak muncul error kayak gini. Jadi kita pakai ini. Nah, di sini ada file punya si Dayat. Kita pindah dulu ke folder tersebut. Home Dayat. Gini. Bisa udah masuk ls strip l. Nah, di sini untuk izinnya, untuk si owner atau pemiliknya yaitu si Dayat, izinnya itu baca tulis. Nah, untuk grupnya baca tulis juga, dan untuk si order atau pengguna yang lain dia hanya read atau membaca aja. Nah, jadi di sini kan kasus gua, user gua sebagai Fixploit nih 03, berhubung di sini file punya si Dayat, jadi gua hanya bisa membaca aja gitu. Di sini contohnya misalkan gua ubah lah nano file Dayat gini. Nah, di sini muncul error nih. Bentar, kita X. Di sini muncul error file is printable gitu.
jadi nggak bisa diubah isinya. Misalkan kita acak-acak lah, kita acak-acak, kita X Y. Nah, error writing file dayat.txt permission denied. Nah, jadi nggak bisa kita ubah gitu file punya si dayat. Nah, untuk mengubahnya kita pakai gini, kita pakai chmod, terus apa tadi ya, lupa gue. Kita pakai gini, kita coba chmod kepada order gini plus R, kan udah ada tuh izinnya, kita izin write, coba write untuk file dayat ini pasti error nih tuh. Operation not permitted, kita harus pakai yang namanya sudo. Nah, kita ls strip l. Nah, di sini izinnya udah berubah. Untuk si order atau pengguna yang lain dia jadi bisa menulis, sebelumnya hanya membaca gitu. Jadi kita nano file bentar, kan si order kan udah bisa mengubah. Oh, bisa deh. Sorry salah. Ternyata bisa. Ini muncul error apa ini? Bentar. Directory is not writable. Jadi si direktorinya kagak writable itu. Jadi kita ubah dulu. Untuk izinnya jadi gini, order P sama ini gini, jadi chmod O plus W direktori saat ini. Jadi tolong chmod kamu berikan izin write kepada order atau pengguna yang lain terhadap direktori saat ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, saat kita gini lagi nggak muncul error kayak tadi gitu. Kita Ctrl X kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya itu nih ch1 udah gue jelasin sebelumnya di sini. Gue minum dulu bentar. Nah, di sini ada contoh-contoh perintah chone. Nah, di sini yang pertama itu chone atau chon dadang file dudung.txt. Nah, di sini ubah pemilik file dudung.txt menjadi punya si dadang gitu. Misalkan gini, bukan si ini deh. Misalkan gini, gue ubah dulu file dadang gini, kita ganti, bentar, kita ganti jadi file dayat dot. Ini gue ganti dulu, ubah pemilik file ini gini, con, tolong kamu ubah kepemilikan file untuk file dayat.txt kepada ini Fixploit 03 gitu. Contohnya kayak gini. Ini kan gua masuk sebagai user si ini Fixploit, kita ubah dulu usernya kepada si dayat. Caranya gini, su strip nama user itu. Kita masukkan passwordnya. Di sini gue udah masuk sebagai si dayat. Nih, dayat. Kita ls, kita rm aja file, jangan di rm deh, rm aja. Kita buat baru aja, nano gini, file dayat.txt. Nah, di sini ini file
punya Dayat. Kita balik lagi ke user fixploit 03. Nah, di sini udah masuk sebagai user fixploit 03. Gue gedein. Kita pindah ke home nya si Dayat ini. Nah, di sini udah ada file baru nih yang udah gue buat sebelumnya. Nah, kan untuk izin si author atau pengguna yang lain itu dia read atau baca. Nah, jadi di sini juga si ownernya atau pemilik filenya itu dia punya si Dayat gitu. Nah, di sini sebagai untuk kita mengubah kepemilikan file kita pakai chown. Jadi si Dayat ini bisa kita ubah menjadi fixploit 03 gitu. Contohnya kayak gini. Nah, kalau posisi kita sebagai user yang lain, kita pakai sudo. Jadi gini, sudo chown nama usernya misalkan gini, terus nama file lah gitu. Sini. Jadi kita kalau kasus kita sebagai pengguna yang lain, kita harus pakai yang namanya sudo gitu. Sedangkan kalau kita sudah dalam user tersebut, kita hanya perlu ini chown. Nah, nama user yang mau kita jadikan sebagai pemilik file, terus nama file yang mau diubah gitu. Kita enter. Nah, di sini nggak muncul error. Kita ls strip l. Gini. Nah, di sini kan ownernya si Dayat awalnya, terus diubah menjadi si fixploit 03, tetapi grupnya tetap punya si Dayat gitu, kurang lebih. Jadi yang berubah itu hanya si ownernya saja atau pemilik file gitu. Nah, itu dia tentang cara bagaimana kita mengubah si kepemilikan file. Selanjutnya ada ini chown Dayat file dadang gitu. Nah, ubah pemilik file dan grup. Tadi kan pemilik file doang, sekarang pemilik file dan grup untuk file ini ke si ini sama grup si ini gitu. Contohnya ini bakal gue ubah sih. Misalkan fixploit 03 gini. Jadi bentar gue dulu. Nah, jadi buat kita mengubah sekaligus grupnya, kita pakai ini titik 2 ini. Di sini nama usernya atau ownernya, terus di sini nama grup ya. Sorry, suara gua agak serak. Selanjutnya kayak gini contohnya. Kan di sini kan ownernya ini fixploit 03 dan untuk grupnya Dayat. Untuk kita mengubah grupnya, kita pakai gini. Nah, jadi chown, tolong kamu ubah pemilik sekaligus grupnya untuk owner ini, untuk grupnya ini, dan untuk file yang mau diubah ini gitu. Kita enter ls strip l. Nah, di sini full nih, udah diubah untuk si file Dayat. Full udah menjadi pemilik dan sekaligus grupnya si fixploit 03. Nah, sebelumnya kan awalnya ini, sekarang udah menjadi si punya fixploit 03 gitu. Jadi untuk mengubah sekaligus grupnya, kita pakai ini apa sih, titik 2. Bentar gua minum dulu, serak banget suara gua. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah hanya grupnya aja gitu. Nah, jadi
ubah pemilik grup untuk file ini kepada grupnya si ini gitu. Nah di sini misalkan gue mau ubah file grup ini terhadap file dayat. Nah jangan file dayat ya, file dayat 2. Gini bakal gue ubah dulu nih usernya, suh dayat apa tadi, file dayat 2 ya, file dayat 2.txt. Nah ini file dayat yang kedua. Nah udah, ini udah jadi. Sekarang kita lagi ke Fixploit. Salah gini, kita pindah ke foldernya dayat. Nah di sini udah ada file dayat yang kedua nih, dia grupnya untuk dayat. Nah di sini untuk mengubah grupnya kita pakai gini. Kalau posisi kita sebagai user yang lain yang sebelumnya udah gue sebutin, kita harus pakai sudo. Sedangkan kalau kita udah masuk ke dalam user tersebut, kita nggak usah gitu. Jadi sudo ini, terus gini, terus nama grupnya gitu, terus file yang mau diubah. Jadi chawon atau chawon, tolong ubah kepemilikan grup untuk file dayat nih, gini, file dayat gini, file dayat 2.txt gitu. Jadi si grup ini dia bakal keubah gitu menjadi punya si Fixploit 03 gitu. Kita enter, kita ls, di sini udah berubah si kepemilikan grup. Nah jadi kepemilikan grup kita cukup pakai titik 2 terus nama grup ya gitu, terus nama file yang mau diubah lah. Itu contohnya. Selanjutnya yang terakhir nih ada chawon atau chawon strip R gede atau R besar terus resta. Nah jadi di sini dia fungsinya untuk mengubah pemilik file dan grup untuk semua yang ada di dalam folder tersebut gitu. Jadi si folder tersebut baik itu isinya directory lah atau file, jadi diubahlah ke semuanya terhadap si owner atau grupnya gitu. Di sini bakal gua ubah misalkan nih Fixploit 03 ini, di sini dayat. Nah di sini dayat ini gini. Contohnya kayak gini, kita ubah lagi ls, belum ada foldernya, kita buat dulu mkdir, tadi namanya folder dayat kalau nggak salah, benar, cd folder dayat, misalkan nano file 1.txt, misalkan file 1, file 2, file 3. Nah di sini si folder dayat udah punya 3 file nih, file 1, file 2, sama file 3. Nah di sini kan owner sekaligus grupnya dia punya full si dayat gitu. Di sini bisa kita ubah gitu menjadi punya si Fixploit 03 nih. Ntar bakal berubah nih si ininya. Contohnya kayak gini, kita balik lagi,
gini, kita clear, kita pindah dulu ke sini. Nah, dayat. Nah, gini deh, ls strip l. Nah, dayat gitu. Nah, bakal kita ubah pakai chmod sudo chmod gini. Terus nama usernya fixploit 03, terus nama foldernya gitu, misalkan gini, kita enter. chmod con ini sudo con r nih chwon, tolong kamu ubah pemilik sekaligus grupnya terhadap semuanya gitu di folder ini, kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Kayak kita enter. Kalau kita nggak pakai sudo ntar bakal error karena kita user yang lain gitu. Jadi kita pakai sudo, kita ls strip l, dia berubah nih semuanya gitu, alias reklusif lah, dengan menggunakan si R ini. Jadi fixploit. Nah, jadi si fixploit atau grup fixploit dia bisa gini. Nah, gitu kurang lebih. Itu dia contoh-contoh perintah con selanjutnya. Oh, udah selesai nih, udah kelar. Itu dia pembahasan gua tentang perintah dasar Linux, judulnya itu hak akses file dan directory. Apabila ada kata-kata gua yang salah atau contoh gua yang salah atau pelafalan gua belibet atau apalah, mohon dimaafkan. Cukup sekian video gua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.